Matahari bersinar hangat di atas taman bermain yang dipenuhi suara tawa anak-anak. Clara, gadis kecil berusia 6 tahun, berlari dengan riang, memegang boneka kelinci kesayangannya. Ibunya, Anita, duduk di bangku taman sambil memperhatikannya dengan senyum tipis. Hari itu tampak seperti hari yang biasa. Hanya seorang ibu dan anak yang menikmati kebersamaan. Namun, di balik senyuman Anita, ada kegelisahan yang tak terlukiskan Clara. "Sini sayang." Panggil Anita sambil melambaikan tangan. Clara berlari menghampiri ibunya. Wajahnya penuh keceriaan. "Iya, Bu, kita pergi jalan-jalan. Yuk." "Hari ini ibu mau ajak Clara ke tempat yang spesial," ujar Anita sambil menggenggam tangan kecil Clara. Mereka menghabiskan waktu di taman hiburan, bermain komedi putar, naik biang lala, dan menikmati es krim stroberi, favorit Clara. Wajah kecilnya berseri-seri sepanjang hari, merasa seperti putri kecil yang dimanjakan ibu. "Ini hari yang paling seru," seru Clara sambil tertawa lepas. Anita hanya tersenyum, tapi matanya tampak kosong sejenak sebelum ia mengalihkan pandangan. Di dalam hatinya, Anita bergumul dengan rasa bersalah yang berat. Keputusan yang akan ia ambil terasa seperti pisau tajam yang melukai dirinya sendiri. Tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Menjelang senja, Anita menggandeng tangan Clara menuju sebuah bangunan besar dengan pintu gerbang besi yang tinggi. Bangunan itu adalah sebuah panti asuhan. Clara memandangnya dengan heran. "Ibu, ini tempat apa?" Tanyanya polos. "Ini tempat untuk anak-anak bermain dan belajar bersama." "Clara pasti suka," jawab Anita dengan suara lembut, berusaha menutupi kegelisahannya. Mereka disambut oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna, pengasuh panti yang ramah. Setelah berbincang sebentar, Anita berjongkok di depan Clara. "Ayang, ibu ada urusan penting dan tidak bisa membawa Clara. Tapi Clara tinggal di sini dulu, ya? Di sini banyak teman-teman baru yang seru." Clara memeluk boneka kelincinya dengan erat. "Tapi ibu, kapan ibu jemput aku?" Anita menatap mata anaknya, berusaha menyembunyikan air matanya. "Ibu pasti jemput, sayang. Ibu janji." Ia memeluk Clara erat-erat untuk terakhir kalinya sebelum melepaskannya ke dalam pelukan Bu Ratna. Clara berdiri di depan pintu, menatap ibunya yang perlahan menjauh dengan langkah ragu. "Ibu." Clara memanggil, tapi Anita tak berbalik. Ia masuk ke dalam mobil dan segera melaju pergi. Dari jendela mobil, air mata Anita akhirnya jatuh. Ia memandang ke belakang, melihat Clara semakin kecil di kejauhan, berdiri memeluk boneka kelincinya di depan panti. Clara menunggu hingga langit berubah gelap. Hatinya masih penuh harapan bahwa ibunya akan kembali malam itu. Tapi pintu gerbang panti tetap tertutup rapat, dan Anita tak pernah kembali. Waktu berlalu, dan Clara kini telah menjadi seorang remaja berusia 16 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas, meskipun masa kecilnya dipenuhi luka batin. Selama bertahun-tahun tinggal di panti asuhan, Clara selalu berharap suatu hari ibunya akan datang menjemputnya, sesuai janji yang diucapkan 10 tahun lalu. Namun, seiring waktu, ia mulai memahami kenyataan pahit bahwa ibunya mungkin tidak akan pernah kembali. Clara akhirnya diadopsi oleh pasangan suami istri, Pak Haris dan Bu Maya, yang telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Mereka adalah pasangan sederhana namun penuh kasih sayang, yang menjadikan Clara sebagai pusat hidup mereka. Meskipun luka di hati Clara masih ada, kehangatan dan cinta dari orang tua angkatnya perlahan mulai mengisi kekosongan di hatinya. Di sekolah, Clara dikenal sebagai gadis yang ceria dan pintar, meski ia jarang berbicara tentang masa lalunya. Ia bersahabat dekat dengan seorang gadis bernama Nia, yang berasal dari keluarga kaya raya. Meski berbeda latar belakang, mereka berbagi tawa, mimpi, dan rahasia. Suatu hari, Nia memberikan undangan ulang tahun kepadanya. "Clara, kamu harus datang, ya. Ini ulang tahunku yang ke-17, dan pestanya akan diadakan di rumah. Ada banyak makanan enak, musik, dan kejutan seru," kata Nia dengan antusias. Clara tersenyum. "Tentu, aku pasti datang." Ketika hari pesta tiba, Clara mengenakan gaun sederhana yang dipilihkan Bu Maya. Meski tidak mewah, ia tampak anggun dan mempesona. Bu Maya memeluknya sebelum Clara berangkat. "Ingat, kamu anak kami yang paling berharga. Jangan pernah ragu menunjukkan siapa dirimu," ujar Bu Maya dengan penuh kasih. Saat Clara tiba di rumah Nia, ia tertegun melihat kemewahan rumah sahabatnya. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit, meja penuh makanan lezat, dan tamu-tamu berpakaian mewah memenuhi ruangan. Namun, meskipun kagum,
Clara tetap merasa ada jarak antara dirinya dan dunia ini di tengah pesta. Nia menarik Clara ke arah tangga utama. Sebentar lagi Mama akan turun untuk menyambut tamu-tamu penting. Kamu harus bertemu dengannya, dia pasti akan menyukaimu. Kata Nia. Clara berdiri di dekat tangga, menunggu dengan santai, hingga tiba-tiba seorang wanita anggun turun perlahan. Wanita itu mengenakan gaun mahal berwarna biru tua, dengan perhiasan berkilauan yang melengkapi penampilannya. Langkahnya penuh percaya diri, dan wajahnya terlihat seperti seorang sosialita ternama. Namun, saat Clara melihat wajah wanita itu, tubuhnya membeku. Napasnya tercekat. Wajah itu begitu familiar. Itu adalah Anita, ibu kandungnya. Clara menatapnya tanpa berkedip, merasa seolah-olah waktu berhenti. Tidak mungkin. Bisiknya pelan, Anita turun dengan senyum ramah, menyapa tamu-tamu tanpa menyadari bahwa anak kandungnya berdiri beberapa langkah darinya. Hatinya terasa kosong, melihat wanita yang pernah ia tunggu bertahun-tahun kini berdiri di depannya. Tetapi tak mengenalinya, Clara berusaha menguasai dirinya, tetapi hatinya terasa seperti dihantam ombak besar. Setelah pesta berakhir, Clara memutuskan untuk mendekati Anita yang sedang duduk sendiri di sudut ruangan. Ibu Anita, panggil Clara dengan suara bergetar. Nita menoleh dengan bingung. Iya? Maaf. Siapa ya? Clara menarik napas dalam-dalam. Air mata sudah menggenang di matanya. Saya Clara, Bu. Anak yang ibu tinggalkan di panti asuhan 10 tahun lalu. Anita terdiam. Wajahnya berubah pucat. Clara? Bisiknya. Mata mereka bertemu, dan seketika Anita seperti mengenali bayangan masa lalu yang berusaha ia lupakan. Namun, ia segera memalingkan wajah, mencoba mengendalikan dirinya. Kenapa, Bu? Kenapa ibu tidak pernah kembali? Saya menunggu ibu setiap hari. Kenapa ibu meninggalkan saya? Suara Clara pecah oleh isak tangis. Anita berdiri, mencoba menjauh, tetapi Clara menghentikannya. Jawab saya, Bu. Dengan suara dingin, Anita berkata, Clara, itu adalah masa lalu. Aku harus membuat pilihan. Aku tidak bisa membawamu masuk ke dalam hidupku yang sekarang. Clara terdiam. Hatinya hancur mendengar jawaban itu. Jadi, saya bukan bagian dari hidup ibu lagi. Anita tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Clara berjalan keluar dari rumah Nia dengan langkah gontai. Air mata terus mengalir di pipinya, tetapi hatinya justru terasa kosong. Semua harapannya, semua doa yang ia panjatkan selama 10 tahun terakhir, kini sirna begitu saja. Ia merasa ditinggalkan untuk kedua kalinya. Saat sampai di rumah, Pak Haris dan Bu Maya sudah menunggunya di ruang tamu. Melihat wajah Clara yang penuh kesedihan, mereka segera mendekatinya. Clara, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Tanya Bu Maya dengan nada khawatir. Clara memeluk ibu angkatnya erat-erat. Tangisnya pecah. Bu, aku bertemu dengan ibu kandungku. Tapi dia tidak mau mengakuiku. Bu Maya dan Pak Haris saling berpandangan, lalu memeluk Clara dengan penuh kasih. Sayang, kamu adalah anak kami. Kamu selalu punya tempat di hati kami. Tak peduli apa yang terjadi, kamu tidak sendiri. Bisik Pak Haris lembut, meski hatinya masih sakit, pelukan mereka memberikan sedikit kehangatan yang ia butuhkan. Clara memutuskan untuk menulis surat untuk ibunya, bukan untuk mengharapkan balasan, tetapi untuk melepaskan perasaan yang telah lama ia pendam. Namun, malam itu, Clara menulis sebuah surat untuk Anita. Ibu, aku Clara. Anak yang pernah ibu titipkan di panti asuhan 10 tahun lalu. Aku menulis ini bukan untuk meminta ibu kembali, tapi untuk menyampaikan apa yang selama ini tertahan di hati ibu. Aku ingin tahu kenapa ibu meninggalkanku. Apa aku begitu tidak berharga? Apa aku terlalu berat untuk ibu bawa dalam hidup ibu? Tapi, meski ibu tidak menjawabku malam itu, aku ingin ibu tahu bahwa aku memaafkan ibu. Aku tidak membenci ibu. Aku mengerti bahwa mungkin pilihan itu sangat sulit bagi ibu, dan aku berharap ibu bahagia dengan kehidupan ibu sekarang. Ibu, aku juga bahagia. Aku punya keluarga yang mencintaiku, yang menerimaku apa adanya. Mereka bukan orang yang melahirkanku, tapi mereka adalah orang yang menghidupiku dengan cinta dan perhatian. Terima kasih sudah melahirkanku, Ibu. Itu adalah hadiah terbesarmu untukku. Jangan merasa bersalah lagi, karena aku sudah menemukan tempatku di dunia ini. Selamat tinggal, Ibu, anakmu, Clara. Clara menyelipkan surat itu di dalam buku hariannya. Ia tidak pernah berniat mengirimkan surat itu, karena ia tahu ibunya mungkin tidak ingin diingatkan tentang masa lalu.
Tapi menuliskannya membantu Clara merasa lebih ringan. Beberapa hari kemudian, saat Clara sedang duduk di taman dekat rumahnya, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Pintu mobil terbuka, dan Anita keluar dengan wajah penuh kecemasan Clara. Anita memanggil. Suaranya bergetar. Clara berdiri, terkejut melihat ibunya ada di sana. "Ibu? Kenapa ibu ke sini?" Tanyanya dengan nada yang berusaha tegar. Anita mendekat, matanya berkaca-kaca. "Aku membaca suratmu. Nia menemukannya di tasmu dan memberikannya padaku." "Clara, aku tidak pantas disebut ibu. Aku egois, aku pengecut, dan aku tahu aku tidak layak mendapat maafmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal." Air mata mulai mengalir di wajah Anita. "Setiap malam aku memikirkanmu, membayangkan bagaimana hidupmu tanpa aku. Tapi aku takut. Clara, aku takut kamu membenciku. Takut kamu tidak mau melihatku lagi. Dan aku tahu, aku terlalu lama meninggalkanmu." Clara menatap ibunya yang hancur di depannya. Hatinya ingin berteriak, ingin marah. Tapi melihat Anita menangis membuatnya tersadar bahwa ibunya juga manusia. Penuh kelemahan dan kesalahan. Dengan suara lembut, Clara berkata, "Ibu, aku tidak pernah membencimu. Aku hanya ingin tahu kenapa. Tapi sekarang aku mengerti, mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua. Aku punya keluarga yang mencintaiku sekarang. Ibu, aku bahagia." Anita terisak dan memeluk Clara erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. "Maafkan aku, Clara. Aku mencintaimu, selalu mencintaimu. Aku hanya terlalu bodoh untuk menunjukkan itu." Clara membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan itu untuk terakhir kalinya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan lembut, "Aku memaafkan ibu. Tapi aku sudah punya keluarga yang merawatku. Aku harap ibu bisa menjalani hidup ibu dengan damai." Anita mengangguk. Air matanya terus mengalir. Ia tahu perpisahan ini adalah bentuk pengampunan terakhir yang diberikan Clara. Meski berat, ia merasa hatinya sedikit lebih ringan karena Clara tidak lagi membencinya. Anita kembali ke mobilnya, dan Clara berdiri di sana, menatap punggung ibunya yang menjauh untuk terakhir kalinya. Meski hatinya sedih, ia merasa damai. Ia tahu bahwa ia telah melepaskan masa lalu dan siap melanjutkan hidup dengan keluarganya yang sekarang di rumah. Bu Maya dan Pak Haris menyambutnya dengan pelukan hangat. Di sana, Clara menemukan cinta yang tak tergantikan. Sebuah cinta yang membuatnya merasa utuh meski tanpa kehadiran ibu kandungnya.